Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sari dari kelas BKI 5B. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Patologi Sosial. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang KKN di Indonesia atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana sejarah perkembangannya itu ada 3 periode. Pertama pada masa Orde Lama, kedua pada masa Orde Baru, dan ketiga itu pada masa reformasi. Nah, pada masa Orde Lama yaitu dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi atau Panitia Retooling Aparatur Negara atau biasa yang disebut dengan PARAN, yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang dipimpin oleh A. Nasution dan dibantu oleh 2 orang, yaitu Prof. Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Di mana pada masa Orde Lama ini pejabat diharuskan mengisi formulir yang sudah disediakan sebagai daftar bukti kekayaan pejabat negara. Kemudian pada tahun 1965 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan oleh A. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko-Hankam dan dibantu oleh Wiryono Projodikusumo, yaitu tugasnya untuk meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Nah, kemudian pada saat itu muncullah lembaga yang dikenal dengan istilah Operasi Budi. Nah, di mana lembaga Operasi Budi ini dalam waktu 3 bulan sejak Operasi Budi ini dijalankan, di mana keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 100 miliar dengan jumlah yang mungkin sangat signifikan dalam waktu itu. Di mana sebelum adanya lembaga Operasi Budi Utomo ini, mungkin keuangan negara hampir turun. Nah, setelah dibentuknya lembaga Operasi Budi ini, dengan waktu yang begitu cepat, keuangan negara dapat langsung naik, yaitu sebesar 11 miliar, yang mungkin ketika kita lihat waktunya hanya 3 bulan, yang begitu signifikan. Kemudian pada masa Orde Baru, pada masa ini dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau yang sering disebut TPK, yang diketuai oleh Jaksa Agung. Dan pada tahun 1970 terdorong karena akibat ketidaksesuaian TPK dalam memberantas korupsi, kemudian mahasiswi dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TKP karena tidak adanya keseriusan atau tidak adanya kesesuaian mereka dalam memberantasi korupsi. Kemudian pada masa itu TKP menangani perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, dan Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Nah, selanjutnya karena ketidakseriusan TPK atau Tim Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi ini, maka dibentuklah Komite 4 yang beranggotakan tokoh-tokoh tua, di mana mereka dianggap bersih dan berwibawa atau pantas untuk menangani korupsi, seperti Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Djokroaminoto, yang tugasnya yaitu untuk membersihkan seperti Departemen Agama, Bulog, Telkom, karena pada sebelumnya masyarakat itu beranggapan bahwa perusahaan
negara seperti Bulog, Pertamina ini sudah dianggap sebagai sarang korupsi. Nah, maka dari itu, karena Komite 4 sudah dibentuk yang bertugasnya untuk membersihkan Departemen Agama Bulog tersebut agar kembali tidak dianggap sebagai sarang korupsi. Kemudian pada masa reformasi hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas, di mana Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, pada masa reformasi ini bisa dibilang itu masa-masa yang mengkhawatirkan atau menjadi masa-masa yang sangat ganas, karena pada masa reformasi ini di mana orang-orang sudah mulai banyak melakukan korupsi. Bahkan korupsi ini bisa disebut sebagai virus yang mempengaruhi semua orang. Makanya pada masa itu Presiden B.J. Habibie langsung mengeluarkan undang-undang sebagai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, selanjutnya ada sebab akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, di mana ada dua faktor, yaitu faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal yang merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi seseorang, di mana ada beberapa aspek. Pertama, berdasarkan aspek perilaku yang terdiri dari sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Nah, faktor internal ini kan merupakan faktor yang dari diri pribadi. Nah, berdasarkan faktor itu, seseorang bisa melakukan korupsi bisa dilihat dari aspek perilaku individunya, di mana mungkin orang tersebut sangat rakus atau tamak, sehingga semuanya itu pengen dia miliki, akan tetapi cara dia untuk memiliki keinginan dia tersebut atau untuk mencapai keinginan dia tersebut, dia melakukan dengan cara yang tidak baik, seperti bisa dia melakukan korupsi. Kemudian itu berdasarkan aspek sosial. Yang pertama tadi kan berdasarkan aspek perilaku individu. Yang kedua berdasarkan aspek sosial, di mana dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Bisa terjadi karena adanya dorongan dan dukungan dari keluarga, walaupun sifat pribadi seorang tersebut tidak ingin melakukannya. Lingkungan dalam hal ini malah mampu memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukan memberikan hukum. Nah, ketika seseorang melakukan korupsi, itu juga bisa dilihat berdasarkan aspek sosialnya, di mana mungkin orang tersebut bisa saja dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya seperti keluarganya, atau mungkin lingkungan pergaulan dari orang tersebut. Nah, yang kedua itu dari faktor eksternal. Penyebab korupsi dari faktor ini lebih condong terhadap pengaruh dari luar, yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebabnya adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi, masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau menjadi korban utama ketika adanya korupsi itu adalah diri mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Yang kedua yaitu aspek ekonomi, merupakan yang hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Nah, pada aspek ini ditekankan kepada seseorang, ditekankan kepada pendapat seseorang, bukan kepada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatnya yang tidak mencakupi bisa menjadi penyebab korupsi dilakukan oleh seseorang. Apabila ada seseorang yang mungkin dia memiliki pendapat, namun pendapat dia merasa itu kurang konsumtif atau kurang kondusif.
untuk disampaikan. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab orang melakukan korupsi. Yang ketiga itu adalah dari aspek politis. Pada aspek ini, korupsi terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dalam aspek politis bisa membentuk rantai penyebab korupsi yang tidak terputus. Nah, ini salah satu merupakan aspek yang paling banyak orang melakukan korupsi, aspek politis, di mana seorang pejabat demi mempertahankan kekuasaan yang dia miliki, dalam hal apapun dia akan melakukan, walaupun apapun rintangan dan halangan yang dihadapi ketika dia ingin mempertahankan kekuasaan, maka akan dilakukan. Padahal apa yang dilakukan untuk melakukan kekuasaan itu merupakan salah satu jalan yang tidak baik untuk dilakukannya, karena bisa menyebabkan dia melakukan korupsi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu aspek organisasi. Penyebab korupsi bisa terjadi karena kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dari lemahnya pengawasan. Nah, pada aspek yang keempat ini, seseorang dapat melakukan korupsi di mana orang tersebut kurang adanya keteladanan kepemimpinan, di mana bisa jadi orang tersebut dalam melakukan pimpinan tidak baik atau kurang baik dalam melakukan pimpinan atau dalam hal apapun. Nah, selanjutnya yaitu solusi penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya pencegahan salah satunya dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah yaitu melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang dimaksud adalah di mana masyarakat supaya memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan upaya pencegahan tindakan korupsi ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila, agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Ada 4 cara penanggulangan KKN di wilayah Indonesia. Adalah yang pertama yaitu menanamkan semangat nasional. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menanamkan semangat nasional kepada siapapun itu, karena dengan semangat, kunci semangat kita bisa salah satu mencegah untuk melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Nah, melakukan penerimaan pegawai secara jujur itu artinya ketika kita dalam melakukan hal apapun itu, maka kita harus bersikap jujur, karena salah satu sikap yang paling penting harus kita terapkan ketika kita bekerja itu harus bersifat jujur. Ini adalah salah satu sifat yang harus kita terapkan. Apapun yang kita lakukan, intinya kita harus jujur dalam pekerjaan tersebut. Nah, dengan kita bersikap jujur, maka itu merupakan salah satu cara kita untuk menghindari korupsi. Yang ketiga itu adalah pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat. Memberikan himbauan kepada masyarakat artinya kita memberikan pengarahan atau himbauan kepada orang supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar negara atau hal-hal yang bisa menyebabkan kita mendapat hukuman. Nah, kita harus memberikan himbauan kepada mereka, seperti halnya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Karena ketiga ini adalah merupakan suatu yang bisa menjerumuskan kita kepada kejahatan. Maka kita harus memberikan himbauan kepada orang bahwa korupsi, kolusi, nepotisme ini tidak baik untuk dilakukan, tidak patut untuk dicontoh.
Karena apabila kita sudah terjerumus ke dalam 3 hal ini, maka itu akan berimbas kepada diri kita sendiri, berimbas negatif, dimana ketika ada orang yang melakukan korupsi, maka secara hukum orang tersebut akan diproses atau bisa dipidanakan, karena itu merupakan salah satu tindak kejahatan. Maka dari itu untuk kita semua, hindarilah korupsi, kolusi, dan nepotisme demi demi kepentingan negara kita atau demi kemajuan negara kita. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.